Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtada bihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembelajaran kita ataupun diskusi kita terkait dengan materi yang akan kita bahas berikut ini. Sebelumnya kita sudah sampaikan beberapa hal terkait dengan perkembangan awal pemikiran Islam yang ada di dalam dunia Islam. Yang pertama itu terkait dengan ijtihad yang sudah melahirkan fikih dan ilmu ushul fikih. Yang kedua adalah terkait dengan perkembangan aliran-aliran kalam yang sudah melahirkan pemikiran teologi-teologi di dalam Islam. Selanjutnya pada kesempatan ini kita akan lanjutkan tentang terkait dengan perkembangan pemikiran Islam, yaitu yang sering kita dengar dengan istilah tasawuf. Baik, kita akan coba uraikan sedikit dulu tentang apa itu tasawuf. Sebelum adanya tasawuf sudah menjadi sebuah ilmu sudah menjadi sebuah ilmu yang dapat dipelajari hari ini secara akademis. Namun sebelum tasawuf ini ada sebagai sebuah ilmu, perlu kita telusuri terlebih dahulu latar belakang lahirnya ilmu tasawuf ini sendiri. Kata tasawuf sendiri itu memiliki dasar kata atau sumber asal kata yang sering disebut dengan sufi. Sebelum ada istilahnya tasawuf, dikenal dulu dengan istilah sufi. Nah, beberapa pendapat menjelaskan tentang asal-usul istilah sufi ini sendiri. Ada yang mengatakan bahwasanya sufi itu berasal dari kata sof atau orang-orang yang berada pada barisan pertama atau pada sof pertama di dalam sholat. Yang kedua, ada juga yang mengatakan bahwasanya sufi ini berasal dari kata suf, yaitu sejenis pakaian yang kasar, pakaian yang sangat-sangat sederhana yang sering digunakan oleh orang-orang yang memiliki kecenderungan tersendiri terhadap penyucian diri, orang-orang yang menjaga dirinya dari kenikmatan dunia. Yang ketiga, ada juga yang mengatakan bahwasanya kata tersebut berasal dari kata sofa. Sofa artinya adalah orang-orang yang memiliki kebersihan hati. Artinya bersih, artinya adalah suci. Ada juga yang mengatakan bahwasanya itu berasal dari Bani Sofah. Bani Sofah artinya adalah sebuah kaum di tengah-tengah Quraisy pada waktu itu yang suka membantu orang atau membantu jamaah haji yang datang ke Mekah. Namun secara umum pendapat banyak yang mengatakan bahwasanya kata-kata sufi itu sendiri berasal dari suf, yaitu kain wol tadi, kain yang biasa digunakan oleh kalangan-kalangan tertentu
menunjukkan identitas mereka, yaitu orang-orang yang membiasakan dengan corak berpakaian yang terlihat sangat-sangat sederhana. Itu adalah yang lebih kuat pendapatnya atau lebih banyak digunakan oleh ulama untuk menyebutkan asal kata dari sufi itu sendiri, yaitu suf. Nah, dijadikan menjadi sebuah fi'il, ya kalau kita berbicara bahasa Arab, istuqah diambil dari sebuah fi'il, yaitu tasawwafa. Ya, bermakna salaka maslakas sufi. Artinya adalah orang-orang yang mengambil jalan-jalan sufi. Nah, di sini kita lihat dulu dasarnya, ada beberapa dasar landasan mengapa dikatakan bahwasanya sufi itu lebih kuat atau lebih banyak yang berpendapat berasal dari kata sufah. Salah satunya adalah ya karena menggambarkan orang-orang yang menggunakan kain suf tadi atau kain wol tadi adalah seolah-olah menggambarkan keberadaan atau keadaannya yang fakir. Ya, keadaannya yang fakir. Nah, di dalam Al-Qur'an ya ada salah satu ayat yang mengungkapkan seperti ini. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah. Itu ayat Al-Baqarah 273. Nah, ada kenapa di sebagian kalangan menggambarkan bahwasanya sufi itu juga identik dengan kefakiran. Ya, sufi juga identik dengan kefakiran karena yang dilambangkan dengan cara berpakaian mereka yang sangat sederhana. Tidak tampak di dalam cara berpakaian mereka ataupun yang lebih luas dari cara pola kehidupan mereka yang memiliki kecenderungan terhadap persoalan-persoalan dunia. Namun, perlu kita waspadai atau perlu kita garis bawahi bahwasanya bukanlah kemiskinan atau kefakiran seperti apa yang ada di dalam mindset kita. Ya, bukan seperti kefakiran atau kemiskinan yang ada di dalam mindset kita yang identik menggambarkan kemiskinan itu dengan kesusahan ataupun dengan kekurangan secara ekonomi atau tidak bisa menikmati kenikmatan-kenikmatan dunia karena keterbatasan yang ada secara finansial di dalam diri. Nah, makanya perlu kita luruskan di sini ya bahwa identitas fakir di dalam dunia sufi bisa saja bermakna fakir secara hakiki, bisa juga bermakna fakir secara maknawi. Walaupun secara kasat mata terlihat ya dengan cara mereka menjalani hidup fakir secara zahir ya, tapi kita perlu memahami tidak hanya dari segi luarnya saja. Maka nanti kita akan ketahui nanti ya makna fakir yang sebenarnya di dalam yang dimaksud dalam dunia tasawuf. Namun singkat cerita, memang ya pengambilan kata-kata sufi itu sendiri ya berasal dari kata suf, artinya berpakaian. Karena banyak ada beberapa di antara umat Islam dulu yang memiliki identitas tersebut, artinya cara berpakaian mereka yang sangat-sangat sederhana. Maka mereka dikenal dengan suf atau dikenal dengan sufi yang diambil dari cara mereka berpakaian. Walaupun ada pendekatan-pendekatan makna lain seperti yang kata tadi adalah sofa misalnya, berasal dari kata bersih. Bisa saja, karena apa? Itu adalah
menggambarkan identitas seseorang, identitas diri seseorang yang membersihkan dirinya, yang membersihkan hatinya dari kecenderungan-kecenderungan duniawi yang terrealisasi ya dari cara mereka berpakaian ya. Yang terrealisasi dari cara mereka berpakaian atau dari cara mereka menjalani hidup. Nah, ini dulu yang perlu kita dasari ya, asal usul kenapa ada istilah yang namanya istilah sufi. Baru nanti ya akan dikenal dengan tasawuf ya, akan dikenal dengan tasawuf. Nah, istilah sufi ini sendiri ya tidak dikenal pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak dikenal atau tidak masyhur lah bahasanya seperti itu, tidak biasa dan tidak lumrah atau tidak dipakai atau jarang dipakai. Ya. Namun baru istilah ini berkembang ya di tengah-tengah kehidupan umat Islam itu pada pertengahan abad kedua. Pertengahan abad kedua baru ada istilah sufi. Ya, baru ada istilah sufi yang menggambarkan identitas seseorang tadi. Yang menggambarkan identitas seseorang tadi. Ini baru ada istilah sufi. Nah, ada di antara pemikiran yang berkembang juga tentang bahwasanya sufi ini datang atau bukan manifestasi murni dari umat Islam. Ya, bisa saja orang berpendapat seperti itu, tapi ya, kesimpulan saya bahwasanya sufi itu sendiri ya sekalipun ada ya pada agama-agama atau keyakinan-keyakinan yang ada berkembang sebelum Islam, namun tidak berarti Islam tidak mempunyai identitasnya sendiri. Bukan berarti Islam mengadopsi dari keyakinan-keyakinan dan kepercayaan-kepercayaan yang ada sebelumnya. Ya. Bisa saja ada pemahaman yang sama. Ya, tapi tidak membuktikan sama sekali atau tidak bisa dikatakan bahwasanya Islam mengadopsi paham ataupun cara-cara sufi ini dari luar Islam. Maka akan terjadi banyak perdebatan nanti. Banyak orientalis yang akan mengkaji tentang persoalan sufi. Tapi kita terlepas dari itu, ya kita tidak membahas dulu persoalan orientalis ya ketika menggambarkan tentang persoalan sufi yang ada di dalam dunia Islam. Ya. Kita kembalikan dulu kepada dasar dan sumber yang ada di dalam Islam sendiri terlebih dahulu. Ya, tanpa ada istilah sufi dan berkembangnya pemikiran sufi di dunia Islam. Nah, sekarang apa itu sufi secara istilah? Ya, sufi secara istilah banyak, istilahnya tidak satu ataupun dua, tapi mari kita coba lihat dulu satu atau dua menurut pendapat ulama sufi tentang apa definisi sufi itu secara istilah. Nah, Zunun al-Masri mengatakan bahwasanya sufi itu adalah mereka kaumun ya atharu billahi ta'ala ala kulli syai'in fa atharu humullahu ala kulli syai'in. Mereka adalah orang-orang yang merasa atau orang-orang yang membawa Allah, merasa ada Allah ya dalam setiap segala sesuatu. Fa atharahumullahu ala kulli syai'in. Maka Allah pun hadir ya bersama mereka pada setiap segala sesuatu. Ini menurut Zunun al-Masri. Sedangkan menurut Imam Sirat at-Tusi mengatakan bahwasanya
Tasawuf itu adalah bi anna sufiyah, bahwasanya orang-orang sufi itu adalah humul ulama billah. Mereka adalah orang-orang yang kenal dengan Allah, ya, dan dengan hukum-hukum Allah, dan selanjutnya adalah dan mengamalkan apa-apa yang telah Allah ajarkan kepada mereka. Ini menurut Imam Sirat At-Tusi. Jadi singkat cerita, bahwasanya sufi itu sendiri adalah, ya, orang-orang atau siapa saja, ya, yang di dalam dirinya dan di dalam setiap perbuatannya dapat merasakan hadirnya Allah di sana, dan Allah pun hadir bersama mereka. Bagaimana caranya sehingga bisa dikatakan bahwasanya kita merasakan kehadiran Allah? Artinya makanya dengan cara mengenal Allah, ya. Jadi seorang sufi biar bisa sampai kepada rasa setiap segala sesuatu itu tidak terlepas dari Allah, dan apapun yang mereka lakukan Allah selalu ada di sana, itu tidak terlepas yang disebut dengan al-ilmu billah, ulama'u billah, artinya mengenal Allah, ma'rifatullah. Kalau kita biasa dengarkan adalah ma'rifatullah. Di samping ma'rifatullah, mereka juga adalah orang-orang yang paham tentang hukum-hukum Allah. Selanjutnya, tidak hanya sekedar paham juga dengan hukum-hukum Allah, akan tetapi juga mengamalkan apa yang sudah mereka ketahui. Selanjutnya adalah al-mutahaqqiqun, artinya adalah orang-orang mereka yang memahami tentang hal-hal yang bersifat hakikat, ya, bima sta'malahumullahu azza wa jalla, ya, dengan apa yang sudah Allah gariskan atau yang sudah Allah tentukan, ya, bagi mereka. Nah, ini dia yang disebut dengan sufi menurut beberapa pendapat, ya, menurut beberapa pendapat. Jadi kita perlu pahami dulu tadi asal usul dari istilah sufi itu sendiri. Ya, istilah sufi itu sendiri baru dikenal sebagai sebuah istilah itu baru pada abad kedua, dan cenderung, ya, pendapatnya berasal dari kata suf, yaitu kain wol. Ada sekelompok umat Islam yang suka, ya, berpakaian yang sangat sederhana. Nah, kesederhanaan Anda sendiri yang dilihat secara zahir, tapi kita juga perlu mengkaji lebih dalam tentang kesederhanaan yang secara hakikat. Nah, selanjutnya, bahwasanya seorang sufi itu bagaimana? Seorang sufi itu adalah orang-orang yang selalu merasakan kehadiran Allah dalam setiap apapun. Mereka juga Allah hadir di setiap apa yang mereka lakukan. Bagaimana caranya? Caranya adalah al-ilmu billah atau disebut juga dengan ma'rifatullah. Yang kedua adalah mengenali hukum-hukum Allah. Yang ketiga adalah mengamalkan apa yang sudah kita ketahui dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu sederhananya sufi. Itu sederhananya dulu pengantar kita tentang tasawuf. Nah, selanjutnya, ya, apakah sufi itu sesuatu yang baru? Secara praktek, sufi bukanlah sesuatu yang baru, tetapi hanya saja istilahnya saja yang baru muncul.
Tapi praktek amalan sufi apakah sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka dapat kita simpulkan bahwasanya praktek amalan-amalan sufi itu sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sudah ada sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terus berkembang sampai saat ini. Maksudnya berkembang adalah tersebar kemana-mana. Ya. Dan sumber ajarannya tetap bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang perlu kita pahami dulu. Ya, bahwasanya praktek amalan sufi sudah diajarkan oleh Nabi, sudah ada sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan para salafun soleh, ya, orang-orang Muslim terdahulu, sahabat, bahkan Nabi sendiri sudah mengamalkan yang disebut dengan amalan-amalan sufi. Ya, tapi tidak disebut sebagai istilah sufi. Ya. Hanya dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat mengamalkan sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ketundukan yang sempurna dan beribadah yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana cara menjalani kehidupan. Nah, namun apa yang ditunjukkan oleh sahabat, apa yang ditunjukkan oleh Nabi, apa yang dikerjakan oleh sahabat, apa yang dikerjakan oleh Nabi, itu ditiru oleh generasi-generasi setelahnya. Ya. Maka dengan berkembangannya warisan-warisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, maka baru muncullah ya yang disebut dengan namanya tasawuf. Ya, itu disebut dengan ilmu tasawuf. Artinya apa? Artinya adalah apa yang dijalani oleh para sufi. Bagaimana cara mereka menjalani kehidupan? Ya. Sudah dapat dipelajari secara akademis. Dan ilmu yang mempelajari hal tersebut disebut dengan ilmu tasawuf. Nah. Tapi apakah dengan mempelajari ilmu tasawuf kita sudah menjadi sufi? Belum tentu. Ya, belum tentu. Karena antara mengenal tentang dunia sufi dan menjalani ataupun merasakan dan mengalami perjalanan dunia di dalam dunia sufi itu berbeda. Nah, kita sekarang baru sebatas istilahnya mengenal tentang dunia sufi yang kita pelajari dari sebuah ilmu yang disebut dengan ilmu tasawuf. Ya. Tapi untuk menjadi sufi tidak hanya sekedar tahu tentang ilmunya, tapi bagaimana cara mengamalkannya dan bagaimana prosesnya dan bagaimana bentuk amalannya, ya, itu kita harus terjun. Nah, tapi yang perlu kita ketahui sekarang ini bahwasanya di dalam dunia Islam, dalam perkembangan pemikiran Islam, ada yang disebut dengan sebuah ilmu, yaitu ilmu tasawuf, yaitu ilmu yang mempelajari tentang persoalan-persoalan yang terikat atau terkait dengan dunia sufi. Apakah dari sejarahnya, orang-orangnya, amal-amalannya, ya tarekatan-tarekatannya, ya yang terus berkembang sampai saat ini. Terus berkembang sampai saat ini. Tapi perlu kita ketahui tadi bahwasanya ya hanya istilahnya saja yang baru. Ya, hanya istilahnya saja yang baru muncul pada abad pertengahan abad kedua. Tapi amalannya apakah sudah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Sudah dicontohkan oleh sahabat? Sudah.
dan dicontohkan oleh tabi'in, sudah diajarkan kepada kita. Nah, iya. Maka jadilah sebuah ilmu yang disebut dengan ilmu tasawuf yang terus berkembang pemikirannya sampai hari ini. Ya, terus berkembang pemikirannya sampai hari ini. Ya. Bagaimana orang menerjemahkan tasawuf? Ya, itu yang berkembang. Contohnya tetap, contoh pengamalannya tetap kepada salafun soleh. Ya, dan Nabi Muhammad SAW adalah ya contoh yang perlu kita contoh dalam menjalani dunia sufi. Tidak mampu mencontoh Nabi seutuhnya, kita mencontoh kepada sahabat Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sahabat mencontoh mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mampu, maka kita mengikuti tabi'in, ya tabi'in yang mencontoh amalan para sahabat radhiyallahu anhum yang telah mencontoh bagaimana Nabi melakukan atau menjalani kehidupan. Nah, inilah sederhananya dulu tentang dunia tasawuf. Nanti kita kembangkan lagi, nanti kita lihat lagi ya lebih dalam tentang perkembangan yang ada di dalam dunia tasawuf dan seperti apa dunia tasawuf itu sendiri. Jelas kita sudah tahu bagaimana ada sebuah keilmuan di dalam perkembangan pemikiran Islam yang disebut dengan ilmu tasawuf. Baiklah, mungkin sebagai pengantar untuk tasawuf itu saja dulu. Kalau ada pertanyaan ataupun hal-hal yang nanti perlu kita kembangkan, silakan sampaikan melalui dalam grup diskusi kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.